Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Media Audiovisual terhadap Video Konten Aplikasi TikTok untuk meningkatkan motivasi belajar siswa di sekolah dasar. Di sini ada profil saya, nama saya Anggiana Putra Lubis, NIM 18010205056, kelas 5B, Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Proposal skripsi ini diajukan untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata pelajaran metodologi penelitian dosen pengampu Ishak Nuryadin MPD. Yang pertama, bab 1, pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, dan yang terakhir manfaat penelitian. Latar belakang masalah. Kemajuan teknologi berubah setiap hari. Banyak sekali media sosial yang ada di zaman sekarang ini. Berbagai aplikasi baru telah menjadi tempat tinggal masyarakat untuk membagikan foto, video, dan aktivitas sehari-hari dengan orang lain. Salah satu di antara media sosial yang digemari adalah aplikasi TikTok. Dari anak-anak hingga orang dewasa, semua kelompok memiliki permintaan yang sangat tinggi. Media sosial TikTok adalah media audiovisual. Bentuk media ini menjadikan foto dan video dengan ragam musik. Media ini merupakan media yang menyebarkan kreativitas dan keunikan setiap penggunanya. Media sosial TikTok merupakan salah satu jenis media sosial yang memberikan efek spesial dan unik serta menarik yang dapat digunakan oleh pengguna. Media sosial semacam ini bisa membuat para pengguna atau pelajar senang karena membuat video dengan berbagai musik. Dari hasil observasi penggunaan media pembelajaran, terlihat belum maksimal. Menurut Novita, Sukmana, dan Pratama 2019, penggunaan media pembelajaran yang tidak maksimal dianggap membosankan bagi siswa dan munculnya ketidakketertarikan siswa dalam belajar. Dalam artikelnya, Fitria tahun 2018, usia emas pada anak adalah pada anak usia dini. Di usia ini, guru harus memperhatikan aspek perkembangannya. Menggunakan media pembelajaran akan membantu proses penyampaian pesan dan isi dari sebuah pembelajaran. Dengan melihat berbagai fungsi yang ada di aplikasi TikTok, dapat dimanfaatkan sebagai rancangan media pembelajaran yang dapat menumbuhkan rasa minat dan memotivasi belajar siswa. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama, guru belum menggunakan aplikasi kekinian dalam pembelajaran. Yang kedua, kurangnya tingkat kreativitas pada guru. Yang ketiga, kurangnya motivasi belajar pada siswa. Yang keempat, pembelajaran yang kurang menarik dan juga membosankan. Batasan masalah. Batasan masalah pada penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah keterbatasan waktu yang dimiliki peneliti dalam penelitian ini dan belum banyak tenaga pendidik atau guru dalam menggunakan aplikasi untuk media pembelajaran di kelas. Media audiovisual yang sering digunakan hanya dari hasil pencarian di aplikasi YouTube. Dan guru malas melakukan kreativitas dalam sebuah pembelajaran. Maka peneliti membatasi masalah perkisaran pada pengaruh media audiovisual terhadap video konten aplikasi TikTok untuk meningkatkan motivasi dan belajar siswa di sekolah dasar. Rumusan masalah. Berdasarkan pembatasan masalah di atas, masalah yang akan diteliti pada penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh penggunaan media audiovisual terhadap video konten aplikasi TikTok untuk meningkatkan motivasi belajar di siswa sekolah dasar. Selanjutnya, manfaat penelitian bagi peneliti. Sebagai syarat melanjutkan skripsi, sebagai untuk pengabdian mahasiswa tingkat akhir dan menguji kualitas diri, sebagai dokumentasi atas apa yang sudah diteliti. Selanjutnya, bagi calon peneliti, sebagai frekuensi kepada adik tingkat yang akan sampai pada tahap penyusunan skripsi di tahun yang akan datang. Selanjutnya, hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai perbaikan dalam penelitian penggunaan media pembelajaran di sekolah lainnya. Selanjutnya, bagi siswa, diharapkan hasil penelitian ini dapat meningkatkan motivasi belajar pada siswa menjadi lebih semangat dan aktif dalam pembelajaran. Selanjutnya bagi guru, diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi solusi bagi dalam meningkatkan motivasi belajar siswa dan dapat meningkatkan tingkat kreativitas guru dalam menggunakan audio visual. Yang terakhir, bagi sekolah,
Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sekolah melalui peningkatan motivasi belajar siswa menggunakan media audiovisual terhadap video aplikasi TikTok. Bab 2 atau kajian teoritis terdiri dari deskripsi teoritis, penelitian yang relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. Yang pertama, deskripsi teoritis. Belajar adalah apa yang terjadi di otak seseorang. Belajar disebut proses karena secara formal dapat disebutkan dengan proses organik manusia lainnya seperti perencanaan dan pernapasan. Namun, belajar adalah proses sangat kompleks dan hanya sebagian darinya yang dapat dipahami saat ini. Selanjutnya, motivasi. Motivasi dapat diartikan sebagai kekuatan atau energi yang dapat ditumbuhkan oleh seseorang. Selanjutnya ada motivasi belajar. Salah satu faktor yang mempengaruhi prestasi siswa adalah motivasi. Adanya motivasi, siswa akan belajar lebih giat, tekun, dan memiliki serta berkonsentrasi penuh pada proses pembelajaran. Motivasi belajar adalah satu hal yang diusulkan secara internal belajar di sekolah. Media pembelajaran. Menurut Scrum, media adalah teknologi pembawa pesan yang dapat digunakan untuk tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, media pembelajaran merupakan alat yang dapat menyampaikan informasi pembelajaran bagi guru kepada siswa. Selanjutnya, aplikasi TikTok. TikTok adalah platform sosial video pendek yang digerakkan oleh musik. Baik itu menari, gaya bebas, atau musik pertunjukan. Media pembelajaran berupa aplikasi TikTok dapat dijalankan di perangkat seluler berbasis Android maupun iOS. Media ini bisa melakukan pembelajaran berjalan kapanpun dan dimanapun. Selanjutnya, penelitian yang relevan. Beberapa penelitian yang telah dilakukan mengenai media audiovisual terhadap video konten TikTok dan pengaruhnya terhadap motivasi belajar yang menjadi kajian penelitian ini adalah yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Melati Rahmayani tahun 2015 dan yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Wisnu Nugroho Aji tahun 2018. Kerangka berpikir. Pembelajaran konvensional biasa belum menggunakan TikTok. Berpengaruhnya itu kepada siswa. Dan siswa merasa pembelajaran yang membosankan dan motivasi sangat rendah. Lalu, pembelajaran dengan media audiovisual terhadap aplikasi TikTok berpengaruh menjadi pembelajaran lebih menyenangkan dan motivasi siswa lebih meningkat. Hipotesis penelitian. HO, tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap penggunaan media audiovisual terhadap video konten aplikasi TikTok untuk meningkatkan motivasi belajar siswa di sekolah dasar. Yang selanjutnya, HI, terdapat pengaruh yang signifikan terhadap penggunaan media audiovisual terhadap video konten aplikasi TikTok untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Bab 3. Metodologi penelitian. Terdiri dari tujuan penelitian, tempat dan waktu penelitian, metode penelitian, populasi dan sampel penelitian, rancangan perlakuan, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan hipotesis statistika. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang akan diteliti adalah meningkatkan kreativitas guru dalam membuat media pembelajaran yang menarik, minat belajar siswa di sekolah dasar. Selanjutnya, mengubah persepsi guru agar menggunakan media yang terbarukan di era globalisasi seperti sekarang ini. Dengan membuat sebuah video konten pembelajaran yang bisa bermanfaat bagi guru itu sendiri, siswa, guru lain, dan orang banyak. Serta mengajak siswa untuk berkolaborasi menggunakan aplikasi TikTok sebagai media pembelajaran interaktif bagi siswa. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian dalam penelitian ini adalah di SD Negeri Sawangan 05. Waktu penelitian ini adalah sepanjang semester ganjil dan genap tahun ajaran 2021 dan 2022. Metode penelitian. Dalam melaksanakan penelitian diperlukan sebuah metode penelitian untuk mengetahui hasil penelitian yang spesifik di dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Pendekatan penelitian yang menggunakan angka-angka atau statistik dari suatu variabel untuk dapat dikaji secara terpisah dan kemudian dihubungkan. Populasi dan sampel. Populasi adalah kelompok besar individu yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 5 SDN Sawangan 05.
Yang selanjutnya, sampel. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah non-probability sampling. Teknik pengambilan sampel ini adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang pengambilan sampel untuk semua populasi. Jenis teknik non-probability sampling ini digunakan peneliti adalah teknik pengambilan sampel yang jelas. Semua populasi dijadikan sampel dan semua siswa mengetahuinya. Maka sampling disebut sampel jenuh atau sensus, di mana teknik ini menggunakan seluruh siswa kelas 5 di SDN Negeri Sawakan 05. Rancangan perlakuan. Materi pembelajaran. Materi pembelajaran yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia. Strategi pembelajaran. Strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah strategi pembelajaran langsung atau direct teaching. Untuk mencapai tujuan pembelajaran, penelitian ini dikombinasikan dengan menggunakan pendekatan keterampilan proses. Yang selanjutnya ada pelaksanaan perlakuan atau prosedur pembelajaran. Dalam rencana pembelajaran tematik, beberapa kegiatan perlu dilakukan selama tahap perencanaan pembelajaran mata pembelajaran, yaitu positioning atau kemampuan dasar, pengembangan jarak tematik, pengembangan silabus, penyusunan rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP, sedangkan dalam pembelajaran mata pembelajaran sehari-hari dilakukan dalam 3 tahap kegiatan yang disebut kegiatan pembuka atau awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Yang pertama, ada observasi. Dalam melakukan pengumpulan data, peneliti melakukan observasi terlebih dahulu sebelum melakukan teknik lainnya. Dalam observasi, peneliti bisa memulai rancangan data penelitian yang akan diteliti. Yang kedua, angket atau kuesioner. Dalam melaksanakan pengumpulan data menggunakan angket atau kuesioner dapat dilakukan secara tes maupun lisan melalui daftar pertanyaan. Dalam penelitian ini akan menggunakan angket tertutup di mana pernyataan tertutup dapat membantu responden untuk menjawab pertanyaan dengan cepat dan memudahkan dalam melakukan analisis data terhadap seluruh angket yang terkumpul bagi peneliti. Selanjutnya, dokumentasi. Dokumentasi juga termasuk dalam rangkaian pengumpulan data dengan cara mengambil foto-foto dalam kegiatan penelitian dan pembelajaran dilakukan. Dokumentasi hasil penelitian bisa dijadikan bukti dan data dari hasil penelitian yang sudah dilakukan guna melengkapi hasil penelitian yang telah dilakukan. Instrumen yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan angket untuk mengetahui kondisi responden. Instrumen ini menggunakan metode yang digunakan untuk mengukur variabel motivasi belajar siswa sebagai variabel terikat sebelum melakukan perlakuan dan sesudah melakukan perlakuan. Karena instrumen ini digunakan sebagai pengukuran dengan tujuan mendapatkan data kuantitatif yang akurat, maka setiap instrumen mempunyai skala. Dalam penelitian ini, menggunakan skala Likert digunakan untuk sebagai alat penelitian. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok peristiwa atau gejala sosial. Gejala atau fenomena sosial dalam penelitian ini telah ditentukan oleh peneliti, kemudian disebut variabel penelitian. Nah, di sini ada tabel skor pertanyaan positif dan negatif. Dimulai dari sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Dan di sebelahnya ada kisi-kisi instrumen. Yang pertama, adanya hasrat dan keinginan untuk berhasil, adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar, adanya harapan dan cita-cita untuk masa depan, adanya kegiatan yang menarik dalam belajar, adanya penghargaan dalam belajar, dan yang terakhir adanya lingkungan belajar yang kondusif dan efektif. Di sini ada kisi-kisi uji coba instrumen. Yang pertama itu dari motivasi belajar IPS. Nah, selanjutnya ada pengujian validalitas dan perhitungan realitas. Sebelum angket digunakan, angket yang akan digunakan untuk penelitian diuji validalitas dan realitasnya terlebih dahulu. Angket yang ditanyakan valid akan digunakan peneliti dalam penelitian, sedangkan angket yang tidak valid tidak digunakan peneliti dalam penelitian. Dari hasil uji validitas dan realitas diperoleh 30 soal angket yang valid dan 5 soal angket yang tidak valid. Nah, ada teknik analisis data. Deskripsi data. Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan metode statistika karena jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Data statistik deskriptif adalah informasi
statistik yang dapat digunakan untuk menganalisis data, bagaimana mendeskripsikan atau menyimpulkan hasil penelitian. Karena itu, tidak ada niat untuk menarik kesimpulan yang bisa diterapkan yang digunakan secara umum. Nah, yang pertama itu membuat distribusi frekuensi dengan rumus rentang R, banyak kelas, panjang kelas, membuat min, median, dan modus, varians, dan simpangan baku. Selanjutnya ada pengujian analisis data. Lakukan uji normalitas untuk mengetahui apakah datanya penelitian ini bisa dikatakan normal. Formula yang digunakan dalam penelitian ini adalah Lilliefors. Selanjutnya ada pengujian hipotesis. Pengujian dilakukan dengan menggunakan uji T, di mana rumus ini digunakan untuk mengetahui efek atau tidak adanya hubungan kasual antara dua variabel penelitian, variabel bebas, media audiovisual, dan variabel terikat atau motivasi penelitian sosial. Rumusnya itu ada di sebelah sini. Yang terakhir ada hipotesis statistika. Hasil berdasarkan hipotesis penelitian, maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut. HO, tidak ada pengaruh media audiovisual konten aplikasi TikTok terhadap motivasi belajar siswa, atau HI, ada pengaruh media audiovisual video konten aplikasi TikTok terhadap motivasi belajar siswa. Kurang lebihnya mohon maaf, itu dia penjelasan mengenai proposal skripsi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.